Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tanasuki bi kitabillahi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda الدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه ثوابه حسن الخاتمة مع لطفه والعافية صلاح العاقبة. Coba kecilan dikit ya. Ya. Enggak itu. Ini biarin ini. Iya. Satu lagi. Nah, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa nusur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai bab yang lalu sudah bahas tentang apa yang wajib bagi orang untuk melakukan sholat. Kemarin sudah kita bahas hal-hal yang mewajibkan seseorang itu untuk sholat, yaitu orang Islam, artinya sudah masuk jadi orang Islam, berakal, baligh, suci dari haid dan nifas. Maka itu ketika kita mendapati diri kita seperti itu, maka jadilah kita punya kewajiban untuk sholat. Tapi punya kewajiban ini juga belum tentu bisa sholat, karena ada kewajiban, ada pula yang menyebabkan kita sholat. Yang menyebabkan kita sholat apa? Masuknya waktu. Nanti udah orang Islam, udah baligh, udah akil, baligh, udah suci, waktunya belum masuk, wajib sholat nggak? Jadi kan nanti ada yang menjadikan ente wajib sholat, ada pula yang menyebabkan ente untuk melakukan sholat. Di antara sebabnya sholat adalah masuknya waktu. Maka kita akan bicara tentang sebabnya sholat, yaitu masuknya waktu. Faslun fi mawaqitus sholat. Pasal yang menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Bab ini tentang waktu-waktu sholat itu berdasarkan hadisnya malaikat Jibril alaihissalam. Ini ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi pulang itu sebelum waktu subuh. Tapi permulaannya sholat itu setelah waktunya zuhur, bukan subuh. Padahal Nabi waktu Isra Mi'raj kembalinya sebelum subuh. Kenapa subuh nggak dikerjain? Padahal sudah ada perintah sholat kan? Subuh nggak dikerjain karena malaikat Jibril belum datang mengajarkan tentang sholat. Malaikat Jibril datang ketika waktu zuhur. Maka merintah Nabi, ayo sholat.
Maka Nabi dan malaikat Jibril sholat dalam waktu zuhur. Ya, permulaan yang diajarkan, yang disampaikan hadis, dimulai waktu pertama sholat itu waktunya zuhur, karena yang diajarkan itu ya zuhur dulu, bukan subuh. Maka ini semua waktu-waktu ini dibacakan dimulai setelah zuhur, dimulai waktu zuhur karena berdasarkan hadis langsung dari malaikat Jibril alaihissalam. Kapan tandanya masuk waktu zuhur? Awalu waktu zuhri zawalu syamsi. Permulaan waktu sholat zuhur adalah bergesernya atau tergelincirnya matahari. Artinya ketika matahari itu ada di tengah-tengah, kemudian dia sedikit bergeser, maka itu menandakan masuknya waktu zuhur. Tanda sedikitnya bergeser itu kamu nggak perlu lihat mataharinya, silau, dan kamu nggak akan bisa memahami dengan jelas ini udah geser atau belum. Tapi kita lihat, cukup melihat bayangannya sesuatu. Jadi nggak perlu lihat betul-betul fisiknya matahari, tapi yang dilihat adalah tambahnya bayangan. Jadi terkadang matahari itu walaupun di tengah, tapi sudah ada bayangan. Bukan berarti setiap matahari di tengah, benda itu nggak punya bayangan. Enggak. Ada kalanya matahari di tengah, tapi benda punya bayangan. Karena matahari itu peredarannya, kalau melihat dari peredarannya bumi itu 3 bulan geser ke barat, 3 bulan lagi kembali ke tengah, 3 bulan lagi geser ke timur, 3 bulan lagi geser ke tengah. Kalau pas sudah di tengah, iya nggak ada bayangannya. Tapi kalau pas matahari itu geser ke barat, walaupun di tengah, tetap muncul bayangan gitu loh. Tapi bayangannya belum berarti sudah masuk waktu zuhur, gitu loh. Nah, bayangan yang dimaksud adalah tambahnya bayangan itu, gitu loh. Dari bayangan yang matahari di tengah itu sudah muncul sedikit, ketika itu bertambah, maka masuklah waktu zuhur. Kalau pas istiwa di tengah-tengah matahari, emang nggak ada bayangannya. Jadi kita full nih. Makanya kalau pas matahari itu di istiwa, di tengah-tengah pas ikut garis edarnya khatulistiwa, itu bisa untuk ukuran kiblat. Gitu loh. Kenapa? Karena ketika dia waktu zuhur di Mekah, maka kamu bisa melihat di mana posisi matahari, di situ arah kiblat. Untuk ukuran gitu, patokan gitu loh. Tapi kalau selain istiwa nggak bisa, karena matahari condongnya ke sono atau condong ke sono, dia nggak pas di tengah gitu loh. Kalau pas istiwa, ketika dia zuhur pas di Mekah, ya dia betul-betul di atasnya Ka'bah gitu loh. Maka orang lain dari tempat yang lain mana saja bisa lihat, oh itu matahari, maka kamu bisa ngukur kiblat saya udah pas apa belum gitu loh. Bisa untuk patokan maksudnya. Ya, jadi awalnya waktu zuhur adalah pergeserannya matahari.
Wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai'in mislahu ghairu dhil istiwa in wujida. Maka akhirnya waktu zuhur itu kapan? Akhirnya waktu zuhur adalah ketika bayangan benda seperti ukuran bendanya selain waktu istiwa. Jadi kalau di selain waktu istiwa, maka matahari itu ketika di tengah sudah punya bayangan. Nah, nanti untuk nentuin waktu asar nggak bisa patokan dengan waktu istiwa gitu loh. Kita harus tahu bayangannya itu waktu dia di tengah seberapa. Nah, ketika nanti mau waktu asar, bayangannya benda ditambah bayangan yang tadi sedikit tadi gitu loh. Barulah itu tandanya waktu asar. Habisnya waktu zuhur. Ini nggak tiba-tiba, oh pokoknya kalau benda ini, siapa sih itu? Yang nyetel siapa itu? Hah? Jadi nggak bisa tiap-tiap benda itu mesti panjang dari tongkatnya mesti pas, enggak gitu loh. Jadi lihat dulu nih bendanya kapan, pas waktu istiwa atau enggak. Siapa? Ya, jadi kalau kita sudah tahu ini maka nggak sembarangan nentuin waktu zuhur kalau mau pakai bayangan. Ini itu dulu nentuin zuhur pakai bayangan. Sekarang bukan azan, udah ada jam. Ya. Dan keakuratannya lebih akurat jam. Bukan nentuin jam, maksudnya sekarang para ahli falak nentuin zuhur hari ini jam 12 lebih sekian gitu loh. Itu lebih akurat daripada kamu lihat bayangan, karena kamu nggak tahu ini bayangan istiwa atau bayangan bukan istiwa gitu loh. Makanya kalau di jam sudah ada tit itu sudah diukur gitu loh. Dia udah ngerekam. Artinya jadwal sholat setahun direkam di jam itu gitu loh. Oh zuhur hari ini jam 12 lebih sekian, zuhur hari ini jam 12, itu lebih akurat. Kamu melihat bayangan. Kenapa? Karena kamu kadang nggak ngerti ini bayangan istiwa atau bayangan selain istiwa gitu. Walaha, dan bagi waktu zuhur itu waktu fadilatin itu ada beberapa pembagian waktu. Yang pertama namanya waktu fadilah. Yang kedua namanya waktu ikhtiar. Yang ketiga namanya apa? Waktu makruh. Terus waktu haram. Waktu fadilah itu kapan? Waktu fadilah itu adalah awalahu, yaitu permulaan waktu. Dari masuknya waktu, ya paling setengah jam lah. Itu masih masuk waktu awal. Masuk waktu fadilah. Artinya kalau kamu ngerjain di waktu itu, kamu dapat ngerjain pahala wajib dan dapat sunnah ngerjain sholat di awal waktu. Suma setelah itu ikhtiarin, namanya waktu ikhtiar. Waktu kamu boleh milih. Artinya nilainya sudah nggak utama dari yang pertama. Yaitu kalau umpamanya zuhurnya jam 12, ya setengah 1 mulai waktu ikhtiar tuh. Setengah 1 sampai nanti mendekati akhirnya waktu zuhur.
Jadi ada waktu apa tadi fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu lagi namanya waktu udzur. Waktu udzur itu waktu untuk seseorang melakukan sholat jamak. Nanti dia boleh menjamak sholatnya di waktu udzur. Nanti sudah akhir nih. Ketika dia sholat, dia masih bisa mengerjakan dua sholat, duhur dan asar. Ini waktu udzur. Kira-kira duhur sama asar berapa menit? 10 menit, 10 menit. Hah? Satu sholat 10 menit. Berarti tersisa sebelum asar 20 menit namanya waktu udzur. Ada lagi waktu darurat. Waktu darurat atau waktu ketika seseorang itu hilangnya penghalang. Kayak tadi headnya habis, atau gilanya dia sadar, atau dia mulai balik. Kapan itu? Ketika dia mencukupi waktu hanya untuk takbiratul ihram. Namanya waktu apa itu? Darurat. Sama dengan waktu darurat itu kalau bagi orang yang baru kehilangan apa? Baru kedatangan sebab untuk sholat. Nanti baru kedatangan kewajiban untuk sholat. Tadinya dia haid, berarti punya kewajiban sholat nggak? Nggak. Tiba-tiba haidnya berhenti. Jadi dia punya kewajiban, tapi waktunya sudah mepet gitu loh. Ketika dia ngerjain cuma bisa takbiratul ihram gitu loh. Itu namanya waktu darurat. Tetap dia harus ngerjain, kemudian baru nanti qadha. Kalau dia nggak ngerjain, qadhanya haram gitu loh. Nah kalau dia nggak hasil keluar dari haid, tapi dia nunda-nunda sholat sampai mepet akhir, walaupun dia bisa sholat, asal ada satu gerakan yang keluar dari sholat, hukumnya haram. Pokoknya salamnya, assalamualaikum, udah masuk asar, maka sholatnya haram. Walaupun dihitung sah, gitu. Hukumnya haram. Tapi kalau dia karena baru kedatangan kewajiban sholat, hukumnya enggak haram, gitu. Walaupun di waktu darurat, karena memang dia nggak punya waktu lagi kan. Artinya memang kesempatannya untuk sholat memang mepet. Dia hanya bisa ngerjain, dia bersuci, mandi, wudhu, begitu takbir asar, tetap dia nggak dosa, tapi wajib Allah. Terus permulaan wa awal waktil asri idza kharaja waktu zuhri. Permulaan waktu asar adalah apabila telah keluar waktu zuhur. Wa zada qalilan. Yaitu ketika suatu benda bayangannya melebihi bendanya sedikit. Jadi benda ini tegakin nih, ada bayangannya, maka panjangnya bayangan melebihi sedikit kalau di waktu zawal, waktu istiwa. Kalau nggak istiwa, nah, berarti dia sebelum dia masuk waktu zuhur asar, dia sudah melebihi bayangan, tapi belum masuk. Kenapa? Karena dari awalnya zuhur dia sudah punya bayangan. Kan susah nentuinnya kan. Jadi harus tahu dulu, ini zuhurnya tadi
tongkat ini pas duhur ada bayangannya enggak? Oh, ada bayangannya, berarti nanti asar bayangan plus tadi lebih lagi sedikit baru masuk waktu asar. Yang paling gampang apa? Ya nunggu tit asar terus selesai. Ini nggak usah ngurusin bayang-bayangan. Dulu begitu karena nggak ada titit gitu loh. Sekarang kalau udah ada. Mendung lagi. Hah? Apalagi pas mendung. Mungkin bayangan kita normal-normal, ini nggak sholat ya. Hadis Nabi mengatakan, waktu dzuri idza zalati syamsu malam yahduril asar. Waktu duhur adalah apabila telah tergelincir matahari selama belum hadir waktu asar. Dalam hadis yang lain dikatakan sholabi dhuhra hina kana dilluhu mislah. Nabi mengatakan sholat bersamaku siapa? Malaikat Jibril. Sholat apa? Duhur. Sewaktu keadaan bayangan sama dengan bendanya. Jadi ketika sama dengan bendanya masih waktu duhur. Lebih sedikit habislah waktu duhur, masuklah waktu asar. Jadi kalau benda sama dengan bayangannya itu bukan pemisah tapi masih masuk duhur. Lebih dari bendanya sedikit saja itu sudah masuk waktu asar. Walaha arba'atu awqat, dan asar memiliki 4 waktu. Kayak tadi nih, yaitu fadilah. Yang pertama waktu apa? Fadilah. Awalahu, yaitu permulaannya. Wahtiyarun ila masiri dilli mislain, dan waktu ikhtiar. Kapan waktu ikhtiar? Sampai sebuah benda 2 kali lipat dari bayangannya. Itu waktu ikhtiar namanya. Belum waktu boleh memilih. Ente masih punya kerjaan nih. Bentar lagi lah. Selama masih waktu ikhtiar, boleh ente gitu loh. Mengentar-entarkan sholat maksudnya. Jadi waktu ikhtiar itu batasnya kapan? Sampai benda 2 kali bayangannya. Jam 5-an lah namanya. Terus yang ketiga, summa jawas, bila karoha, waktu jawas tanpa adanya kemakruhan. Ila isfirari summa karohatun ila akhirihi. Sampai kapan waktu jawas ini? Sampai menguningnya langit. Summa karoha, kemudian waktu makruh hingga akhirnya waktu maghrib. Jadi setelah menguning sampai terbenamnya matahari itu waktu makruh. Ada yang menambahkan lagi waktu udzur dan waktu darurat kayak tadi. Waktu udzur itu waktu di mana kamu masih bisa mengqadha zuhur dan asar. Menjamak takhir antara zuhur dan asar. Jadi sekitar 20 menit 10-15 menit lah dari waktu maghrib.
Waktu uzur yaitu waktu kamu hanya sempat takbiratul ihram. Waktu tahrimnya kapan? Waktu tahrimnya, waktu haramnya sholat, ketika kamu sholat, sebagian sholat kamu masuk ke waktu yang lain. Waktu tahrim namanya. Waktu diharamkannya wajib sholat, tapi hukumnya haram. Kalau kamu nggak sholat gimana? Qadha. Nah, pahala qadha dengan pahala sholat adaan, banyak pahala adaan mestinya daripada pahala qadha. Terus yang ketiga, wa awalu maghrib, dan awalnya waktu maghrib bil ghurubi, dengan terbenamnya matahari. Wa yabqa hatta yaghiba syafaqul ahmar, dan masih tetap waktu maghrib hingga hilangnya mega merah. Repot. Kenapa repot? Sekarang sudah banyak polusi. Ente sudah susah nentuin mega merah. Nah, mega merah ini susah nentuinnya, hilangnya susah. Karena kadang keadaannya ente hanya bisa lihat asap doang. Isinya knalpot, asapnya. Ini susah untuk menentuin mega merah. Makanya kata ulama, sekarang ini lebih akurat menggunakan jam, diukur. Jadi kalau ulama dulu, orang dulu, dia kalau pagi hari ngukur, pas ketemu matahari nih, oh matahari sekian derajat, berarti nanti zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, itu bisa diukur gitu loh. Bahkan sekarang bisa ngukur setahun waktu sholat. Itu waktu maghrib, dari mulai terbenamnya matahari seluruhnya terbenam, itu sama sekali sudah hilang. Jadi kalau matahari terbenam itu belum gelap, belum, masih ada apa? Sinar merah yang muncul. Sampai sinar merah itu hilang. Wahua awalu waktu isya, dan hilangnya mega merah itu jadi tanda waktu isya. Kalau dulu madhab Imam Syafi'i waktu pertama, madhab qadim, maghrib itu waktunya sebentar sekali. Paling cuma kamu bisa mandi, wudu, sholat, wiritan sebentar, isya, gitu loh. Tapi setelah Imam Syafi'i pindah ke Irak, dia mengambil waktu yang berbeda dengan waktu yang pertama. Kayak sekarang waktu isya, waktu maghrib antaranya hampir 1 jam lah, baru masuk waktu isya. Jadi sampai mega merah itu hilang. Nah, hilangnya mega merah itu apa? Bukan kamu nggak lihat merah, sampai nggak ngelihat sama sekali, gelap gitu maksudnya. Jadi kalau orang nafsirin, pokoknya hilangnya mega merah. Ya kalau pas mega merahnya hilang tapi masih terang, itu bukan hilang sebenarnya, kamu nggak ngelihat aja gitu loh. Tadi diperjelas oleh ulama sampai dengan matiin aja deh, nggak ada ya. Terus waktu isya awalnya kapan? Habisnya waktu maghrib. Walaha salah satu awqat, dan waktu isya itu punya 3 waktu. Maghrib nggak ada cerita waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu udzur nggak ada. Kenapa? Karena sempitnya waktu.
Ada yang mengatakan sama, maghrib juga punya waktu fadilah, waktu udzur, waktu. Tapi ulama yang lain nggak mengatakan apa. Di antaranya Imam penulis kitab ini nggak mengatakan ada waktu takhir, ada waktu fadilah, nggak ada. Isya itu masih punya waktu fadilah. Awaluhu yaitu pertama atau permulaannya setengah jam lah. Suma waktul ikhtiar ila thuluthil lail sampai sepertiga malam. Jadi dari habisnya waktu fadilah sampai sepertiga malam itu waktu ikhtiar. Terus sepertiga malam yang setelah sepertiga malam summa waktul jawas, namanya waktu apa? Jawas. Ilal fajri sodik, sampai munculnya fajar sodik. Jadi waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawas. Di waktu jawas itu maksudnya apa? Kamu salam belum masuk subuh gitu loh. Itu berarti masih berarti masih boleh, masih dihitung sholat isya. Kalau kamu salam, satu salam kamu sudah masuk subuh, tahrim. Namanya waktu tahrim. Bodoh berarti. Enggak. Namanya waktu tahrim, sah sholatnya. Wa huwa al muntashiru dawuhu mu'taridhan bil ufuqi. Fajar sodik itu apa? Fajar sodik itu adanya cahaya yang membentang horizontal di timur ini panjang kuning rata gitu, namanya fajar sodik. Sering berkadang ya kaum ini. Wa huwa awalu waqti subhi, dan itu adalah awalnya waktu subuh. Lah kalau ada sodik berarti ada apa? Kidib. Lah fajar kidib itu apa? Fajar pagi terang atau ada cahaya, tapi cahaya nggak memanjang, tapi ke atas. Mantul lah. Mantul ke atas. Bukan satu arah ke atas doang gitu loh. Dia nggak merata maksudnya loh. Maka itu namanya fajar kidib. Jadi kelihatan kayak fajar tapi bukan, maka itu fajar bohong gitu loh. Fajar bohongan nih. Jadi pertama cahaya muncul namanya cahaya fajar kidib. Bentuknya bagaimana? Cahaya itu mantulnya ke atas. Tandanya apa? Matahari belum betul-betul muncul gitu loh. Kalau matahari muncul beneran, mesti manjang, rata gitu loh. Jadi di ufuk timur itu kamu lihat rata, kuning semua. Bisa lihat ya tadi kalau di kapal, di laut, di gunung, bisa lihat. Kalau di kamar ini nggak kelihatan. Ya. Sekarang suruk Kalau syuruk matahari muncul semuanya. bisa gitu ya. Jadi muncul semuanya. Jadi fajar sodik itu munculnya cahaya melintang, itu awalnya waktu subuh. Walaha arba'atu awqat, subuh juga punya 4 waktu nih. Ada waktu fadilah, awaluhu tsummal ikhtiar ilal asfar, sampai menguning, mengeremang-remang.
Tsumma jawas, kemudian waktu jawas ilal humrah, tsumma karoha, semua waktu makruh ila ayyabqa ma yasa'uha, tsumma hurmah, kemudian waktu haram. Waktu ikhtiarnya kapan? Ya awalnya sebentar. Waktu apa? Fadilah. Waktu ikhtiarnya kapan? Sampai terang, mulai terang. Mulai menguning lah semuanya, ini kelihatan kuning semua gitu loh. Terus waktu jawasnya dan itu nggak makruh, waktu jawas masih boleh sholat sampai memerah. Kemudian waktu makruh sampai tersisanya waktu subuh. Jadi makruh itu waktu sampai kalau kamu sholat pas subuh terakhir, nggak sampai keluar waktunya, namanya apa? Makruh. Tapi kalau kamu sholat salah satu bagian sholat kamu di keluar subuh, waktu tahrim namanya. Di subuh dikatakan punya 4 waktu: waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawas, terus waktu makruh. Kalau tahrim kan berarti sudah salah satu bagian sholat kamu keluar. Jadi kalau kamu kok tetap sholat, sah sholatnya, tapi hukumnya haram. Wa yukrahu tasmiyatul maghrib isya'an wal isya'i atamatan. Dan dimakruhkan menamai maghrib dengan isya dan menamai isya dengan atamah. Ini dulu ada penamaan, kemudian di zaman-zaman sebelum Nabi, waktu isya itu dinamai waktu atamah. Tapi melarangnya lagi, jangan menyebut waktu atamah, tapi nyebutnya waktu isya. Kemudian wa yukrahu naumu qablaha, dan dimakruhkan tidur sebelum isya. Sebelum isya kamu tidur. Sebelum isya itu kapan? Isya ya setelah maghrib. Berarti masuknya waktu jawas ya. Jawas. Habis sholat maghrib tidur gitu aja, selesai. Berarti sebelum isya, bukan setelah isya. Setelah masuk isya, belum sholat isya, tidur. Beda lagi nih. Ini setelah kamu maghrib, belum masuk isya, kamu tidur. Ini pendapat yang kuat, gitu loh. Pendapat yang lain mengatakan setelah masuk isya, kamu belum sholat, tidur, hukumnya makruh. Kalau yang begitu, itu di semua sholat. Kamu di waktu sholat mana aja, ketika setelah masuk waktu, kamu tidur, hukumnya makruh. Kalau kamu sudah terbiasa tidur, sebentar 10 menit lah, makruh. Tapi kalau nggak terbiasa, 12 haram. Bangun kodok lah. Kodok lebih haram karena sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu nggak haram, tidurnya makruh, nggak sholatnya nggak haram. Kenapa? Karena kamu nggak ngelihat waktunya. Sebelum zuhur kamu tidur nih, bangunnya asar 12. Anak kayak gitu sih, Zuhurnya adzan zuhur nih. Bangun jam 3 lewat. Makanya asar udah. Adzannya adzan asar. Tidurnya makruh. Tidurnya makruh.
tapi sholatnya nggak haram, qadanya nggak dosa gitu loh. Kenapa? Karena emang kamu nggak ngelihat waktu sholatnya. Makruh. Beda kalau kamu sengaja nggak mau sholat. Ini sengajanya. Nah, apa kan sebelum zuhur dia udah tidur nih, kan belum masuk waktu zuhur dia tidur nih. Kalau tahu bangunnya asar, jadi tidurnya makruh. Makruh. Artinya kecuali kamu sudah terbiasa. Pokoknya begitu time masuk zuhur bangun dan. Kalau yang nggak terbiasa, hukumnya haram. Tapi kalau yang terbiasa, hukumnya makruh. Terbiasa itu berarti kamu tahu kalau saya tidur nggak bakalan lewat gitu loh. Itu nggak bakal kelewatnya aja hukumnya makruh. Kalau kamu nggak tahu nih kalau saya tidur nggak tahu nih bangun jam berapa, haram. Kata alarm juga haram. Hah? Kata alarm nih. Kata alarm. Menit. Iya, kan ini bicara terbiasa nggak kamu. Kalau kamu sudah terbiasa begitu, nggak masalah. Artinya entah dibangunin sama istri kamu, entah dibangunin sama tukang bakso. Ya saya nanti kalau bakso lewat, saya bangun. Karena tukang bakso juga bisa buat patokan sholat. Karena kebiasaan. Kata alarm nggak biasa nih kita. Nah, tidur 10 menit kata alarm. Makruh. Kamu yakin akan bangun kan? Iya. Yakin nggak? Ya, biasanya sih kalau bunyi kan bangun. Nah, kalau kamu nggak yakin haram. Kalau kamu yakin akan bangun, hukumnya makruh. Kemudian wahaditsu dan berbicara ba'daha setelah sholat isya. Ngomong setelah sholat isya hukumnya makruh. Ngomong, nah, dia habis isya nggak boleh ngomong ente. Takbir itu mulutnya. Subuh. Ngomong hukumnya makruh. Jadi sisa harusnya istirahat lagi deh. Iya. Ini mah kita malah main ya. Illa fi khairin. Kecuali ngomongnya untuk kebaikan. Apa isinya kebaikan? Diskusi ilmu, belajar, menghormati tamu. Ada tamu nih, kamu temenin ngobrol. Itu hormat tamu walaupun tamunya fasik, tamunya nggak sholat. Karena itu tamu kamu hormati dengan bergadang, boleh. Atau nemenin atau bercanda dengan istri, bukan kawan kamu, bukan istri. Hukumnya boleh. Selain itu hukumnya makruh. Dan sama anak. Sama dengan istri. Keluarga lah itu. Iya, namanya keluarga. Au hajat atau kebutuhan. Ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Sesuatu itu. Ngitung fulus. Asli. Amin. Nyari fulus, Bang. Hah? Nyari fulus, Bang. Bukan nyari fulus, ngitung fulus. Artinya penghasilan tadi berapa belum kamu hitung, malam kamu total. Oh, ini utang bayar sekian, oh ini keuntungan sekian, besok belanja sekian. Karena tadi nggak sempat ngitung, boleh karena ada kebutuhan. Besok pagi biar tinggal
udah tahu nih uang belanja sekian nih sekian. Kalau yang saya kerja malam kayak gitu. Kebutuhan kan? Karena ada kebutuhan. Artinya ini lembur, ini kayaknya dapur belum ngebul, siang nggak ada hasil, malam lanjut. Boleh. Iya, ada kebutuhan. Kalau sekarang kan kerja di pabrik pakai 3 shift, pagi, malam, siang. Wa afdhalul a'mali as-shalat, dan sebaik-baiknya amal yang paling utama adalah sholat. Ini namanya amal badan, amaliyah badan, bukan amaliyah batin, bukan amaliyah badan. Yang paling afdal apa? Ya sholat. Tapi ini pun ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haji, ada yang mengatakan tawaf, ada yang mengatakan selain itu macam-macam nih. Awalu waktin, sholat di awal waktu. Wayah sulu dzalika, dan akan diperoleh hal itu, keutamaannya dalam hal apa? Bersegera dia ngelakuin sholat. Keutamanya di mana? Dia bersegera melakukan sholat. Kenapa? Banyak hadis, ayat Quran yang menyatakan tentang kita diperintahkan untuk bersegera. Ketika masuk waktu, kita diperintah bersegera sholat. Bi ayyazghula bi asbabi sholat, dengan seumpama seorang itu menyibukkan dirinya dengan sebab-sebab sholat, katuhri wa satrin wa adzanin wa iqamatin, hina dakhalal waktu, ketika masuknya waktu. Ketika apa? Masuknya waktu, kamu diperintahkan bersegera untuk sholat. Bersegera itu gimana caranya? Apakah sebelum masuk waktu saya udah mandi, wudhu, udah duduk siap-siap azan, teng langsung sholat? Atau azan dulu baru saya mandi, wudhu, pakai sarung, terus siap-siap, atau gimana gitu loh? Apakah yang seperti itu masih disebut awal waktu atau sudah mengakhirkan waktu gitu loh? Maka menyibukkan diri dengan sebab-sebab sholat itu tidak termasuk menghilangkan waktu fadilah. Kalau menyibukkan diri dengan waktu, dengan hal-hal yang enggak berkaitan sama sholat, itu menghilangkan waktu fadilah. Kayak apa? Sebat dulu, kul dulu, ngopi dulu. Maka ini menghilangkan waktu fadilah. Kenapa? Karena itu enggak berkaitan sama sholat. Tapi kalau mau adzan, mau mandi, mau wudhu, mau apa, nata baju dulu, setrika baju untuk sholat, mau pakai sarung, pakai sorban, imamah, lama, nggak menghilangkan waktu fadilah. Walaupun udah masuk ke waktu ikhtiar,
Iya, artinya walaupun kamu itu jalannya kayak semut namanya, mandinya lama kayak perempuan lah gitu. Artinya melebihi setengah jam mandinya namanya, tetap terhitung itu masih masuk waktu fadilah. Karena yang kamu kerjakan tetap isinya persiapan untuk sholat gitu loh. Bukan yang kamu kerjakan itu hal-hal yang nggak berkaitan sama sholat. Wa yusannu ta'khiru an awwali waqtin li ibradi bidzuhri ilal jum'ah. Ini dikatakan lagi, dan disunahkan untuk menunda dari awal waktu untuk menyejukkan diri dalam sholat zuhur kecuali Jumat. Fil khurri bil baladil har, dalam keadaan panas di negeri yang panas. Ini panas banget, kamu diperintahkan, disunahkan boleh nunggu biar nggak panas banget, namanya menyejukkan diri kata Nabi. Di sini nggak ada, adanya di negeri yang panas. Yang panasnya itu bisa menyebabkan panasnya air yang di dalam wadah. Di sini kan enggak kan? Ini kalau di Afrika, Hadramut, banget. Di negerinya itu ukurannya, di situ ada air namanya air musyammas. Jadi kalau air itu dijemur dia bisa jadi panas, maka itu negeri yang seperti itu ada kesunahan ini gitu loh. Negeri kita nggak ada, nggak ada ukurannya nanti di sini. Apa ukurannya? Liman yusalli jama'atan fi maudhi'in ba'idin. Sunnah ini bagi siapa? Orang yang mau sholat jamaah di tempat yang jauh. Jauh, panas. Gitu loh. Kalau sholatnya di rumah, ya nggak ada sunnah ini. Oh, sholat di rumah ngapain pakai menyejukkan diri? Nggak dapat sunnah. Iya, menyejukkan diri. Nggak ada, karena nggak ada kepentingan mau dia udah adem di rumah ngapain ngadem lagi gitu loh, apalagi pakai AC mah. Dia males aja. Kata Nabi apa? Idza staddal harru fa'abridu bidzuhri, kalau cuaca panas maka sejukkanlah kalian menunda sholat duhur. Kenapa? Fa inna syiddatal harri min qayhi jahannam, karena sesungguhnya panas yang hebat itu adalah gejolak dari panasnya neraka jahanam. Angbing itu baru sebagiannya doang ya. Panas jahanam lagi obang lijet gitu. Ketampias. Terus apa ukurannya? Ila husuli zillin. Kapan dia itu ngadem? Sunahnya apa? Ila husuli zillin, sampai munculnya bayangan. Kan tadi zuhur itu kalau sedikit bayangan, lebih sedikit sudah masuk zuhur.
disunahkan sampai bayangannya panjang. Kenapa? Ketika ente jalan, ente bisa ngadem di bayangan itu, maksudnya meripit ke toko-toko, meripit ke pohon, melipir gitu loh. Kalau padang pasir itu udah bisa melipir kamu gitu loh. Oh, ada gundukan, udah ada bayangannya, kamu melipir hingga adem jadinya gitu loh. Kalau pas tengah-tengah, ini nggak bisa melipir, maksudnya tetap kena panas. Jadi tujuannya disunahkan ini biar kamu ke masjid dalam keadaan nggak begitu panas. Ukurannya apa? Ukurannya sampai munculnya bayangan yang kamu bisa berteduh di bayangan itu gitu loh, untuk bisa sampai ke masjid. Jadi kesunahan ini nggak ada bagi daerah yang dingin, bagi orang yang sholatnya sendirian. Ini bagi orang yang sholatnya apa? Mau berjamaah dan tempatnya jauh. Terus waliman yatakonna sutrata akhiri waktin, dan bagi orang yang yakin bisa menutup aurat di akhir waktu, sunnah nunda nih. Bagi orang yang yakin di akhir waktu nanti saya bisa nutup aurat, akan ada baju nanti di akhir waktu. Sekarang saya nggak punya baju, boleh nggak saya sholat? Boleh. Dengan syarat-syarat keadaannya orang yang sholat dalam keadaan telanjang. Tapi kalau kamu yakin di akhir waktu nanti ada pakaian nih, sunnah nunda. Kalau nggak tunda gimana? Boleh, nggak masalah. Walaupun dia tahu nanti di akhir waktu ada pakaian. Iya, sunnah kamu tunda. Gitu. Karena menjalankan kesunahan di awal waktu. Sholat dengan menutup aurat lebih utama. Maka ketika dia menunda, dia cari yang lebih utama. Bukan berarti ketika dia sholat nggak sah gitu loh. Maka disunahkan menunda. Kenapa? Karena dia mencari yang lebih utama. Sholat dengan menggunakan pakaian. Kan sholat pakai pakaian ini sunnah apa wajib nggak? Wajib nggak? Wajib nggak? Wajib. Bagi siapa? Yang punya baju. Yang nggak punya? Nggak punya itu bagaimana? Bajunya satu najis, atau bajunya hilang, ente mandi dicolong orang bajunya, atau banyaklah sebabnya apa ya, hingga kamu nggak punya baju yang layak dipakai untuk sholat gitu. Maka ente boleh menunda sampai nanti kamu yakin akan datang baju untuk bisa dipakai sholat. Atau waliman tayakonal jama'ata akhirahu, atau dia yakin nanti di akhir akan ada rombongan orang datang dan sholat jamaah, maka kamu disunahkan nunda. Daripada saya sekarang sholatnya sendirian, kalau saya akhirkan nanti ada yang datang jamaah, mendingan akhir. Wa kadza laudhannaha, begitu juga kalau kamu menyangka namun tidak terlalu mengakhirkan waktunya. Artinya waktunya itu apa?
nggak sampai nanti kalau ini apa, kalau tadi kan menunda waktunya untuk apa, berjamaah, atau kamu mau menunda mengakhirkan waktu tapi nggak sampai akhir banget waktu makruh gitu loh. Ini kok sampai sekarang kok belum datang, tunda lagi ya, nggak boleh gitu loh. Kenapa? Ketika sampai waktu makruh ya percuma juga ini berjamaah gitu loh, kehilangan fadilahnya sholat. Mendingan di awal waktu walaupun sendiri daripada di akhir waktu dan waktunya waktu yang makruh gitu. Terus wa lil ghaim, dan bagi keadaan yang mendung, hatta yatayakonal wakta, hingga kamu yakin terhadap datangnya waktu. Mendung, ini zuhur belum ya, saya akhirkanlah biar kamu saya yakin betul-betul sudah masuk waktu. Ini cerita dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang sudah punya banyak tanda maksudnya. Hatta yatayakonal wakta, sampai kamu yakin datangnya waktu. Au ya khauful fawat, atau kamu khawatir akan luput, akan kehilangan waktu. Ini saya tunda, tapi kayaknya kelamaan nih. Ini kalau saya kelamaan lagi nunda, saya takut malah kelewat waktu. Kamu sholat. Jadi boleh menunda hingga kamu yakin masuknya waktu, tapi nggak boleh menunda sampai kamu yakin akan keluar waktu. Ini sama-sama dalam keadaan mendung. Kalau nggak mendung mah beda lagi. Kalau mendung maka kamu boleh ikhtiar, tunda dulu lah sampai nanti masuknya waktu dan nggak sampai keluar waktu. Wa man shalla rakaatan, dan siapa orang yang sholat rakaatan, 1 rakaat, fi waktin fahiya adaan dunaha qadaan. Siapa orang yang sholat 1 rakaat di dalam waktu, maka dia terhitung namanya adaan. Ukurannya ini saya, serakaat berdiri, rakaat kedua adzan, maka kamu terhitung nggak usah qadha. Itu maksudnya 1 rakaat. Kok belum serakaat adzan, qadha. Gitu loh. Belum sempurna 1 rakaat. Belum sempurna. Lah, kalau kamu sholat serakaat selesai adzan, kamu nggak usah qadha. Tapi kalau sengaja nunda, tetap sholatnya haram. Itu loh maksudnya. Tidak qadha tapi haram. Haram. Karena sengaja Nunda, ntar sampai begitu kamu sholat masuk waktu. Kamu nggak usah qadha. Tapi hukumnya kalau kamu hasil dari menunda, kamu haram. Beda kalau kamu bukan menunda. Apa nih? Ya. Bukan baru selesai haidnya, beda nih. Atau baru balik, atau gila baru waras, mandi, sholat, serakaat adzan, ya kamu nggak dosa. Kenapa? Karena kamu sholat bukan hasil dari menunda gitu loh. Tetap kamu dapat 1 penuh adaan, nggak perlu qadhaan. Wa yarumu ta'khiruha ila ayyaqa'a ba'dhuha
kharijahu. Ini akhirnya begini nih. Dan haram menunda sholat hingga terlaksana sebagiannya di luar waktu. Judulnya itu. Jangankan kok kamu dapat serakaat, kamu salamnya masuk ke waktu lain, sholatnya haram. Tapi tetap nggak usah qadha gitu loh. Tapi sholatnya haram. Nah, yang harus qadha bagaimana? Kalau kamu nggak dapat satu rakaat, baru Fatihah adzan, baru ruku ada, baru sujud ada, jadi nggak dapat serakaat. Sujud berdiri adzan dapat serakaat. Kenapa kok begitu? Karena dianggap berikutnya itu sama dengan kerjaan rakaat yang pertama, maka dihitung masuk semua seperti sudah mengerjakan lengkap gitu loh. Kalau kamu bisa ngerjain satu rakaat, kalau belum satu rakaat maka dianggap belum sempurna semuanya gitu loh. Maka harus qadhaan. Ini waktu-waktu sholat dan kapan kita harus mengqadha, kapan waktu fadilah, kapan waktu haram, kapan waktu udzur, kapan waktu darurat. Kita sudah sampaikan semuanya. Insya Allah besok bicara lagi tentang ijtihad untuk menentukan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarabna wa annana asrafna واستر لنا عوراتهم وآمن رواتهم واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان والسائر الجاهلين والمسلمين والمسلمين أجمعين ربنا ولا رجلا منا لا بالحساب منا بالمصطفى رسولنا بكل شهر صلى وسلم ربي عليه حج حبي وعليه وصحبه على يختص صحبي والحمد لله بالفضل والثناء والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.